Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana hari ini? Sehat? Sehat. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Enggak? Enggak. Kalau begitu mudah-mudahan pagi hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, dan mudah-mudahan juga kalian bisa menerima dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebelum kita menginjak ke pelajaran, ada baiknya kita harus semangat. Kalau kita tepuk semangat, tepuk semangat. Anak-anak sekalian, Pak Guru hari ini akan mengajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Yang mana kemarin kalian sudah saya ajarkan tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Untuk lagi membantu ya pekerjaan manusia, memudahkan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya mesin atau bisa dikatakan robot. Pernah dengar robot? Pernah dengar robot? Pernah memerintah atau berbicara kepada robot atau belum? Pernah. Oke. Robot itu atau mesin ada dua. Ada mesin atau robot yang cerdas dan ada mesin atau robot yang non cerdas. Sebelum kita belajar selanjutnya, kita lihat video ini dulu sebentar. Apa ya, Nak? Ya, ini adalah rice cooker. Video, kalian lihat apa namanya? Di situ tadi ada dua video, semua adalah mesin atau semua adalah robot. Yang pertama adalah rice cooker, yang kedua adalah robot. Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial. Apakah kalian pernah menggunakan AI, kecerdasan artifisial? Pernah tidak? Sekarang coba tolong saya disebutkan, pernah nggak kamu membuat menggunakan AI? Apa namanya? Yang masuk menggunakan aplikasi atau apa gitu? Apa? AI-nya apa? Google, oke, Google. Yang lain mungkin ada? Ya? Gemini, oke. Gemini, Google itu termasuk mesin cerdas. Apa itu kecerdasan artifisial? Atau KA? KA adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Nah, mesin dengan KA ini bisa berbicara, belajar, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Jadi mesin ini dibuat oleh manusia gunanya untuk apa? Untuk membantu pekerjaan manusia, memecahkan masalah. Mesin ini diciptakan dengan apa? Data. Sebuah kebiasaan yang dimasukkan oleh manusia, kemudian dibuatlah data, jadilah mesin. Sekarang karakteristik KA. Satu, belajar dari pengalaman atau data. AI itu atau KA itu dia akan belajar
dari data dan pengalaman apa yang kalian perintah. Contoh, kita lihat, pernah nggak kamu lihat YouTube? YouTube pernah? Nah, pada saat kalian buka YouTube, kalian mencari orkes Melayu Adela. Kalian klik, akan muncul semua video-video dari Adela. Suatu ketika besok atau lusanya lagi kalian buka lagi YouTube, pasti yang muncul adalah Adela. Ini karakternya. Dia mengumpulkan data dari pengalaman yang pernah dia dapat. Yang berikutnya mampu mengenali pola atau gambar. Kemudian bisa membuat keputusan. Pernah tuh kalian mengerjakan tugas LKS, tiba-tiba kalian tidak bisa menjawab, di buku juga tidak ada. Apa yang kalian lakukan? Meminta bantuan pada AI atau Google. Kemudian bisa memahami bahasa manusia. Jadi AI ini memang dikemas, diciptakan untuk bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi dia bisa dibuat dengan berbagai macam bahasa. Tujuannya apa sih kita belajar KA ini? Yaitu kita yang pertama tadi sudah sampaikan, menjelaskan definisi KA, manfaatnya apa, ya kan? Membandingkan mesin cerdas dan non cerdas, memberikan contoh penggunaan di sehari-hari. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas, nanti kan bisa belajar dari data, pengalaman, apa yang sering kamu kamu cari, kamu perintahkan apa, kemudian bisa membuat keputusannya seperti Google Translate, Google Lens, ya kan, kemudian Google Map, itu adalah mesin cerdas. Sedangkan mesin non cerdas hanya bisa bekerja sesuai perintah, tidak bisa mengambil keputusan. Contohnya kalkulator. Kalkulator itu kalian ketik 5 tambah 2 sama dengan pasti 7. Gak mungkin 5 tambah 2 kayak 10, 2 apa gak mungkin. Kemudian lagi pasangin, menyalakan kipas angin dengan on dan off. Contoh KA di kehidupan sehari-hari, YouTube, ya tadi ada saya sampaikan YouTube. Kemudian Google Map, ya kan. Kemudian juga ada kamera HP. Setelah kalian paham tadi apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, kalian akan diberi tugas kelompok seolah-olah kalian adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian sebagai tukang pos yang cerdas dan tukang pos yang non cerdas. Nah, tukang pos cerdas nanti bekerja sekali perintah langsung mencari apa yang diperintahkan. Sedangkan mesin tukang pos non cerdas bekerja sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Di sini ada 4 amplop. Nanti kalian salah satu dari kelompok 1, kelompok 2, ya sudah dibentuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 bertugas sebagai tukang pos mesin cerdas. Kelompok 2 tukang pos non cerdas. Nah, sekarang untuk kelompok 1 maju di sini. Di sini ada 4 amplop. Tolong sampaikan surat kepada yang ada dalam tulisan ini. Sekarang. Ya, perhatikan semuanya apa yang dilakukan oleh tukang pos ini. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini adalah contoh dari tukang pos ala mesin cerdas. Setelah kalian perhatikan semuanya, ya kan, kalian nanti lihat, kalian cek di situ ada LKPD-nya. Ada pertanyaan refleksi, silahkan kalian isi bersama kelompoknya. Sekarang kita menuju ke kelompok 2, presentasi maju yang mewakili Elang. Kamu menjadi tukang pos non cerdas.
kamu bertugas sesuai dengan perintah saya. Ya, sekarang maju ke depan 2 langkah, terus ke kanan 3 langkah, berikan kepada Vanessa. Ya. Oke, berikan kepada Santi. Ya, jalan. Nyampe nggak pada Ina? Karena ada halangan. Ada nggak? Nyampe nggak? Ya, oke. Kalian. Ya, kerjakan. Sekarang apa yang terjadi ketika kamu menemukan rintangan yang tidak ada dalam instruksi? Apa? Berhenti. Jadi dalam mesin non cerdas pada saat perintahnya itu sekali ada rintangan, dia tidak akan melanjutkan, berhenti. Sekarang mesin cerdas. Nah ini kelompok ini, kalian amati yang tadi mesin cerdas. Bagaimana cara kelompok ya kelompoknya mesin cerdas tadi mengatasi rintangan yang tidak terduga? Gimana? Menghindari rintangan, ya kan? Yang kedua, apa kelebihannya? Ya, mesin cerdas bisa menghindari rintangan. Mesin cerdas bisa melakukan hanya 1 kali rintangan. Oke, tepuk tangan buat nomor 1 dan nomor 2. Setelah kalian melakukan permainan, ya kan, kelompok, nah berikutnya adalah kalian melakukan tugas individu. Mari kita bahas bersama-sama, ya kan? Coba lihat semuanya di situ. Lihat gambar di bawah ini dan beri tanda C jika itu mesin cerdas dan NC untuk mesin non cerdas. Yang pertama gambar apa? Termasuk jenis apa dia? Non cerdas atau NC. Yang kedua robot vakum itu pembersih lantai. Masuk apa itu? Non cerdas. Sebutkan 2 contoh mesin cerdas di sekitarmu. Smartphone atau HP, apa lagi? Google Map. Ya. Mesin cerdas dan non cerdas. Di mana kalian hari ini bisa mengetahui apa manfaat dari kecerdasan artifisial, termasuk tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dan kalian bisa menemukan mesin cerdas atau non cerdas di kehidupan sehari-hari, dan kalian juga bisa memanfaatkannya. Setelah belajar tentang kecerdasan artifisial, yang mana tadi kita itu belajar masalah mesin cerdas dan non cerdas, ya kan? Kalian sudah bisa membedakan apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas beserta contohnya. Diharapkan kalian bisa melakukannya, ya kan, dan menumpukannya di kehidupannya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa himbauannya? Pada saat kalian sudah memakai mesin cerdas ataupun non cerdas, maka memakailah dengan secara bijaksana, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sudah paham semuanya? Bagaimana hari ini pelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Ya, baiklah, karena pelajaran sudah selesai, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.